وصلى الله وسلم على سيد المرسلين حبيب رب العالمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا سهلا. أما بعد. Melanjutkan bacaan kitab atau kajian kitab Al-Qawaidul Asasiyah fi Usulil Fiqh. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa maddana bi asrarihi wa bikum amin. Aqsamul khabari, berikut adalah macam-macam khabar, macam-macam kabar. Wal khabaru yanqasimu ila qismaini. Kabar itu terbagi menjadi dua bagian, mutawatiru wa ahadu. Yang pertama adalah khabar mutawatir dan yang kedua adalah khabar ahad. Fa amma al-mutawatiru, adapun yang dikatakan dengan kabar mutawatir, fahuwa, maka definisinya adalah ma rawahul jama'atun an mithlihim ila akhiril isnadi, adalah kabar yang dinukil atau diriwayatkan oleh orang banyak, yang diceritakan oleh orang banyak, an mithlihim, di mana mereka semua menceritakan dari orang yang juga banyak, sampai ila akhiril isnad, akhir dari sanadnya. An fulanin an fulanin an fulan. Jadi an jama'atin an jama'atin an jama'atin. Ada satu kabar yang diriwayatkan oleh orang banyak, diriwayatkan dari orang banyak, diriwayatkan dari orang banyak. Jadi sampai ujung dari sanad tersebut itu orang banyak. Sehingga apabila kabar itu seperti itu, maka itu namanya khabar mutawatir. Kebalikan dari mutawatir adalah khabar ahad. Apabila hanya diriwayatkan oleh satu orang, misalkan Rawi Syafi'i an Malik, an Nafi, an Ibni Umar, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan tidak ada sanad lain selain sanad yang tadi disebutkan, maka itu namanya khabar ahad. Wa yakunu mustanadu ilmihim ila sama'in aw musyahadatin. Dan sandaran pengetahuan mereka itu berdasarkan sama, mendengar secara langsung, aw musyahadatin, atau menyaksikan secara langsung. Wa yatarattabu alaihi annahu yujibul ilmah. Konsekuensi dari khabar mutawatir itu mewajibkan keyakinan. Artinya kabar yang disampaikan secara tawatur dengan cara mutawatir, maka mau tidak mau orang yang mendengar kabar tersebut itu pasti akan yakin. Ini yang dimaksud yujibul ilmah. Karena ini yang meriwayatkan, yang menceritakan itu orang banyak. Contoh, ada orang tidak pernah berangkat ke dua tanah suci Mekah dan Madinah, tapi dia pasti yakin bahwasanya Mekah dan Madinah ini ada. Orang tidak pernah datang ke Maroko, tidak pernah datang ke Baghdad, dia pasti yakin bahwasanya Maroko dan Baghdad itu ada. Kenapa? Karena kenapa dia yakin? Padahal dia belum pernah datang ke Baghdad, belum pernah datang ke Maroko. Kenapa dia yakin bahwasanya Maroko itu ada, Baghdad itu ada? Karena dia telah mendengar kabar tersebut, kabar adanya Maroko dan Baghdad ini dari orang banyak. Mustahil mereka itu bersepakat dalam kedustaan semuanya, mustahil. Maka kabar yang didapat itu otomatis akan berfaedah yakin pada dia. Ini yang dimaksud dengan wa yatarattabu alaihi annahu yujibul ilmah.
Bahwasanya kabar yang disampaikan dengan cara mutawatir itu dengan otomatis akan berfaedah ilmu, akan berfaedah keyakinan. Ilmu itu yakin. Wa yufidul qat'a bisidqi madmunihi. Dengan mutawatir maka kita bisa pastikan bahwasanya kandungan atau isi dari kabar tersebut itu betul-betul benar. Lidzalika kana munkiruhu kafira. Oleh karenanya orang yang ingkar terhadap kabar mutawatir, kalau misalkan itu datangnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi misalkan ada seorang meriwayatkan hadis dari orang banyak, misalkan orang banyak ini meriwayatkan hadis dari orang banyak juga. Nah, orang banyak kedua ini juga meriwayatkan hadis dari orang yang sangat banyak juga. Meriwayatkan hadis semuanya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mutawatir seperti layaknya Al-Quran. Sehingga karena ini sudah tawatur, apabila ada orang ingkar, tidak percaya nantinya, maka akan berdampak bahwasanya dia akan menjadi kafir dengan ingkarnya tersebut. Al-Quran itu semuanya mutawatir, ya. Tapi ada sebagian ayat yang tidak mutawatir, seperti qiraah syadzah misalkan. Qiraah syadz itu tidak mutawatir. Tapi ada sebagian yang seperti itu, dan rata-rata itu mutawatir. Sehingga apabila ada orang yang ingkar terhadap yang mutawatir, itu hukumnya kafir. Qul huwallahu ahad. Ini yakin gak Al-Quran? Yakin. Dari mana tahu? Di mushaf. Tidak, dari itu diuraikan oleh orang banyak dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang ingkar terhadap tawatur, maka itu hukumnya kafir. Tamam. Jadi gambarannya seperti ini. Ini ada orang meriwayatkan hadis misalkan. Orang ini meriwayatkan hadis dari orang banyak. Anggap nih semuanya orang banyak. Ini semuanya orang nih. Meriwayatkan hadis dari orang-orang ini. Orang-orang ini meriwayatkan hadis dari juga orang-orang banyak. Sering gitu. Meriwayatkan hadis dari tobokoh yang kedua. Mereka semua meriwayatkan hadis dari orang-orang banyak juga. Gini, ini orang banyak nih, gak kehitung. Terus gitu sampai pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di sini. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi di sini rawi hadis nih, rawi hadis yang meriwayatkan hadis ada di sini. Rawi hadis ini meriwayatkan hadisnya dari orang banyak. Ini katakan tobakoh pertama nih. Ini tobakoh pertama. Tobakoh pertama. Mereka semua yang ada di tobakoh pertama ini meriwayatkan hadis dari orang banyak juga. Ini tobakoh kedua nih, meriwayatkan hadis dari orang banyak juga. Oke. Terus orang-orang yang ada di tobakoh kedua ini meriwayatkan hadis juga dari orang yang banyak juga. Tobakoh ketiga. Maka apabila hadis itu diriwayatkan dengan cara demikian, maka hukum hadisnya menjadi mutawatir. Jadi orang yang ingkar nantinya kafir, ya, karena ini sudah yakin, sudah maklum. Dan seperti inilah keadaan Al-Quran, diriwayatkan dengan cara mutawatir. Insyaallah. Thumma qala al-musannifu rahimahullah, wa yushtaratu fil jam'i ay yasma'a ba'duhum an ba'din. Dan disyaratkan dalam sekelompok orang yang banyak tadi, disyaratkan harus mendengar satu sama lainnya dari yang lainnya. Artinya orang-orang yang ada di tobakoh pertama tadi harus mendengar, mereka semua harus mendengar dari tobakoh yang kedua. Orang-orang yang ada di tobakoh kedua harus juga betul-betul telah mendengar dari orang-orang yang ada di tobakoh ketiga, dan seterusnya. Wa ay
yamtani at-tawatu'u ay tawafuqu 'alal kadhibi am mithlihim. Dan syaratnya itu harus tercegah mereka itu membuat kesepakatan untuk berbuat dusta. Nah, saya kasih contoh. Yakin gak ada Maroko? Yakin. Dari mana taunya? Dari orang banyak. Dari orang banyak. Berapa orang? Gak kehitung. Saking banyaknya orang yang menceritakan bahwasanya Maroko itu ada. Nah, sekarang pertanyaannya, kira-kira apakah mereka itu sepakat gitu membuat kesepakatan, ayo kita dusta, kita katakan ada Maroko padahal gak ada. Nah, apakah seperti itu? Tidak. Nah, mutawatir bukan seperti itu. Yastahil, muhal mereka itu membuat kesepakatan untuk melakukan kebohongan. Wa syartul khabaril mutawatir, dan di antara syarat khabar mutawatir huwa adalah ayyakuna sanadul mukhbirina fil akhbari, bahwasanya sanad dari orang yang meriwayatkan, yang ngasih kabar itu, di kabar yang dia sampaikan mudrakan bi ihdal hawasil khamsi, bi ihdal hawas, itu diketahui dengan panca indera. Seperti apa? Kal ikhbari an musyahadati Makkah wal Madinati wa Baitil Maqdisi, awil ikhbari an akhbarihi sallallahu alaihi wasallam anillahi ta'ala al-hasili an sama'i khabarillahi minan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam bisama'i lafzihi alaihi salatu wassalam. Kata beliau, syarat dari khabar mutawatir itu khabar yang disampaikan itu berdasarkan pengetahuan juga yang bisa diketahui dengan panca indera. Ini maksudnya. Langsung kita masuk ke contoh. Ini khabar pertama. Anggap nih Ahmad ini meriwayatkan hadis dari orang banyak, ya, dari orang banyak. Ini toboko pertama. Mereka semua meriwayatkan hadis juga dari orang banyak. Mereka semua meriwayatkan hadis dari orang banyak juga. Orang banyak. Mereka meriwayatkan hadis semuanya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kata beliau, disyaratkan agar pengetahuan yang nantinya akan sampai pada rawi hadis ini agar berfaedah ilmun atau yakin, agar berfaedah yakin, ilmu yang dia dapat, ilmu yang mereka dapat nih, yang tobako pertama, kedua, dan ketiga ini, itu berupa keyakinan. Berupa keyakinan. Iya, berupa keyakinan, bukan berupa dugaan. Contoh nih, orang-orang yang ada di tobako pertama ini mendengar langsung dari Nabi SAW, dari lafadznya. Jadi Nabi SAW berkata pada mereka semua. Nah, berarti apa yang mereka ketahui dari lafadz Nabi itu kan yakin. Kenapa? Karena mendengar langsung. Jadi mendengar ini adalah pengetahuan yang didapat dengan panca indera. Ya. Semua pengetahuan yang didapat dengan salah satu panca indera yang 5 itu berfaedah yakin. Berfaedah yakin. Contohnya, sekarang itu pagi, kan? Sekarang itu pagi. Dari mana antum tahu sekarang pagi? Ya karena melihat sekarang pagi. Jadi pengetahuan yang seperti itu, yakin atau tidak? Yakin gak pagi sekarang? Oh, yakinlah. Yakin. Nah, kenapa yakin? Karena pengetahuan tersebut diperoleh dengan salah satu panca indera.
maka pengetahuan yang dihasilkan dengan salah satu panca indera yang 5 itu berfaedah yakin. Gula manis gak? Dia akan jawab manis. Pengetahuan Anda bahwasanya gula itu manis, yakin atau tidak? Yakinlah. Dari mana tahu? Ya karena pernah mencicipi gitu. Yakin gak? Yakin. Kenapa yakin? Karena itu diketahui dengan salah satu panca indera. Jadi yang diketahui dengan salah satu panca indera itu hukumnya yakin. Nah, kata beliau, semua ilmu. Nah, dalam mutawatir, dalam khobar mutawatir, khobar yang diriwayatkan itu harus berfaedah yakin. Agar nanti ketika sampai ke rawi yang terakhir ini, dia bisa yakin. Contoh. Nah, jadi di sini orang-orang yang ada di Tabaqah pertama ini mendengar hadis langsung dari Nabi SAW. Secara otomatis mereka akan yakin dengan pengetahuan yang mereka dapat. Kenapa? Karena mereka semua itu langsung mendengar dari Nabi SAW. Mendengar ini bagian dari panca indera. Jadi mereka itu mendengar. Nah, orang-orang yang ada di Tabaqah pertama ini akan juga mengkabarkan bahwasanya Nabi telah mengkabarkan pada mereka. Hanya mereka yang ada di Tabaqah kedua ini, Tabaqah tabi'in, mereka mendengar hadis dari sahabat. Ini sahabat nih. Mereka yang mendengar langsung dari Nabi SAW. Nah, di sini mereka tidak bertemu langsung pada Nabi atau bisa saja sahabat tapi tidak mendengar hadis ini khususnya dari Nabi SAW secara langsung. Akhirnya mereka mendengar dari sahabat, ya, mendengar dari sahabat. Nah, karena mereka sudah punya ilmu tadi, punya pengetahuan yang yakin karena sudah mendengar langsung dari Nabi SAW, kemudian disampaikan tuh pada orang-orang yang di sini. Nah, maka secara otomatis mereka akan juga yakin karena mendengar dari orang yang mendengar secara langsung pada Nabi SAW. Nah, orang-orang yang ada di Tabaqah kedua ini juga akan menyampaikan hadis pada orang-orang yang ada di Tabaqah ketiga. Anggap ini tabi'in. Ini tabi'in, ini tabi'in, ini sahabat, ini Nabi SAW. Anggaplah seperti itu. Jadi karena di tabi'in ini merupakan hadis semuanya ke para tabi'in, maka orang-orang yang ada di tabi'in ini juga akan yakin. Kenapa mereka yakin? Karena mereka itu mendengar dari tabi'in, di mana tabi'in mereka semua mendengar dari sahabat, sahabat mendengar secara langsung pada Nabi SAW. Akhirnya khobar yang datangnya dari Nabi melalui mereka itu ujungnya nyampe juga pada rawi hadis. Anggaplah ini Imam Bukhari. Ya, anggaplah ini Imam Bukhari. Imam Bukhari itu punya sulasiyat. Apa maksudnya sulasiyat? Sanadnya itu hanya 3. Ya, sanadnya itu hanya 3. Dan Imam Bukhari dari tabi'in, dari sahabat, dari Nabi Muhammad SAW. Seperti Imam Syafi'i ya. Imam Syafi'i ini merupakan hadis dari Imam Malik. Ya, Imam Malik. Malik merupakan hadis dari Nafi'. Ya. Nafi' merupakan hadis dari Abdullah ibnu Umar. Abdullah ibnu Umar ini sahabat. Beliau mendengar langsung dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi antara Imam Syafi'i dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu hanya ada 3 orang. Ini diantara sulasiyatnya Imam Syafi'i. Jadi sulasiyat dalam hadis itu artinya antara rawi hadis dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu hanya ada 3 orang. Nah, bayangkan nih, Imam Syafi'i merupakan hadis dari Imam Malik Al-Asbahi merupakan hadis dari Nafi' merupakan hadis dari Abdullah bin Umar.
anaknya Sayyidina Umar bin Khattab. Beliau merupakan hadis langsung dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini namanya thulathiyat. Kemudian diistilahkan ini tobokoh sahabat, ini tobokoh tabi'in, ini tobokoh tabi'in. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Jadi di sini tadi disebutkan bahwasanya syarat khabar mutawatir itu harus mudrakan bi ihdal hawas. Harus diketahui dengan cara yang yakin melalui panca indera, melalui salah satu panca indera. Kal ikhbari an musyahadati Makkah, seperti ada kabar akan adanya kota Makkah, karena dia orang-orang yang ngasih tahu tadi sudah yakin dengan melihat Ka'bah secara langsung, melihat Makkah secara langsung. Saya yakin sebagian dari kita nih sekarang yang ada di sini itu ada sebagian yang belum pernah datang ke dua tanah suci Mekah dan Madinah. Tapi insya Allah kalian semua insya Allah ditakdir oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin 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 ya Rabbal Alamin. Nah misalkan nih kalian nih yang belum datang, masih belum ditakdir untuk sempat datang ke dua tanah suci Mekah dan Madinah, pasti yakin bahwasanya di sana ada Mekah. Pasti yakin bahwasanya di sana ada Madinah. Nah, kenapa antum ini yakin bahwasanya ada Mekah, ada Madinah? Padahal antum belum nyampe. Ya. Kan melihat ada di foto, Ustaz. Ada di video. Nah, tidak bisa dijadikan rujukan karena banyak sekarang editor yang pintar dalam hal tersebut. Kenapa antum yakin? Wah, karena mendengar dari orang banyak. Kenapa orang-orang banyak ini apakah mungkin mereka sepakat bohong? Gak mungkin. Ya kan? Jadi mereka semua sudah menyaksikan secara langsung. Jadi orang-orang yang ngasih tahu pada kita nih, mereka adalah orang-orang yang sudah betul-betul sudah sampai ke sana. Dan mereka sudah menyaksikan secara langsung Mekah seperti apa, wal Madinah, menyaksikan secara langsung Madinah itu seperti apa, wa Baitul Maqdis juga. Mereka itu ada sebagian orang yang datang sudah ke sana. Awal ikhbar an akhbarihi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dapat pengetahuan dari kabar-kabar Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam itu semuanya menyampaikannya. Nabi menyampaikan semua kabarnya dari Allah Ta'ala. Al-hasil an sama'i khabarillahi minan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Imam Syafi'i mendengar hadis dari Imam Malik. Imam Malik mendengar hadis dari Imam Nafi'. Imam Nafi' mendengar hadis dari Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu. Wardah. Abdullah ibn Umar mendengar hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidak apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kecuali wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisama'i lafzihi alaihi salatu wassalam. Dengan kita itu mendengar, maksudnya sahabat itu mendengar perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam secara langsung. Au al-ikhbari biwujudi hadzal jismi fi hadzal makanil muzlimil hasili an lamsihi fihi. Misalkan ruangan ini gelap. Ya, ruangan ini sangatlah gelap. Jadi saya tidak bisa melihat bahwasanya ada seseorang di sini. Tapi ketika saya masuk ke ruangan ini, saya mulai meraba-raba. Nah, ini ada orang nggak? Ternyata saya meraba di situ ada orang, ada bentuk tubuh manusia. Maka dengan itu kita yakin, saya yakin bahwasanya di sini ada orang. Nah, ini saya meraba ada orang, ini bukan setan ini. Nah, jadi mau tidak mau saya yakin di sini ada tubuh.
Terserah mau tubuh apa itu, tubuh manusia, tubuh setan, tubuh terserah. Yang penting di sini ada tubuh. Padahal tempatnya itu gelap gulita. Tapi kenapa kita tahu bahwasanya di sini ada tubuh? Karena saya meraba di sini ada jism, ada tubuh. Ini jism ini bukan hanya tubuh ya, tapi benda lah gitu. Anggaplah al-jismu ini benda. Ya. Ini kita anggap bahwasanya ruangan ini sangatlah gelap. Kemudian saya meraba, ternyata saya memegang bolpen. Maka dengan yakin saya mengatakan di sini ada bolpen, walaupun saya tidak melihat. Kenapa? Ya karena saya sudah merabanya, ya ini bolpen. Fa'in akhbaru an amrin mujtahadin fihi. Tapi kalau misalkan mereka ngasih kabar tentang perkara yang dihasilkan dengan ijtihad, bi ayyastanidal ikhbaru anhu ilal ijtihad. Jadi kabar yang disampaikan itu bersandarkan pada ijtihad. Ya, ini usaha untuk memahami sesuatu. Jadi bukan mendengarnya secara langsung, tapi dia berusaha untuk memahami misalnya. Falaisa minal mutawatir. Kenapa bukan mutawatir? Li jawazil ghalati fihi. Karena kemungkinan salah dia. Ka ikhbaril falasifati biqidamil alami. Seperti kabarnya ahli filsafat akan qadimnya alam. Fa innahu an ijtihadin khati. Karena itu timbul dari ijtihad yang salah atau pemahaman yang salah. Jadi gini, misalkan ada orang mendengar sesuatu, mendengar kabar dari orang banyak gitu. Orang-orang ini mendengar kabar dari orang-orang banyak. Orang-orang ini mendengar kabar dari orang-orang banyak. Mendengar kabar dari ahli filsafat, filosof. Nah, orang-orang filosof ini mengatakan bahwasanya alam ini qadim. Alam itu qadim. Kita katakan alam itu hadis karena sudah yakin, sudah jelas, sudah tampak akan hadisnya alam. Tapi mereka mengatakan alam ini qadim. Mereka mengatakan bahwasanya alam ini qadim. Nah, apakah alam ini qadim yakin atau tidak? Tidak yakin. Karena mereka juga berusaha untuk memahami, tapi ujung-ujungnya mereka paham bahwasanya alam ini qadim. Bahkan mereka itu tidak yakin dengan itu. Jadi pengetahuan mereka, pemahaman mereka akan qidamnya alam, mereka yakini, bukan mereka tidak yakin. Mereka yakini bahwasanya alam itu qadim. Tapi keyakinan mereka ini salah. Karena didasari dengan ijtihad. Mereka berusaha untuk mengetahui alam ini qadim atau tidak. Berusaha untuk mengetahui apakah alam ini qadim atau tidak. Nah, jadi usaha mereka ini namanya ijtihad. Sehingga ilmu atau pengetahuan yang dihasilkan dengan cara ijtihad itu bukan yakin. Bukan yakin. Nah, kemudian karena ini sudah tidak yakin, pengetahuan qidamul alam ini tidak yakin, lalu disampaikan pada orang-orang, orang-orang ini menyampaikan pada orang-orang juga, menyampaikan pada orang yang banyak, akhirnya nyampe pada orang satu ini. Sehingga dia tahu sekarang bahwasanya alam itu qadim. Nah, apakah alam ini qadim itu mutawatir? Tidak. Ya, kenapa? Karena memang dari yang pertama tadi sudah tidak yakin, ya, sudah tidak yakin. Maka kata beliau syarat mutawatir agar bisa yakin harus berfaidah yakin dari pertamanya, dari awalnya memang sudah yakin. Cara yakin, gimana cara yakin? Ya, pengetahuan yang bisa diketahui dengan panca indera. Nah, di sini
Qidamul alam ini, qidamul alam, apakah diketahui dengan panca indera? Tidak. Dia mikir tuh. Mereka mikir akan alam ini qadim atau hadis. Ternyata mereka setelah mereka mikir panjang, hasilnya salah juga. Karena alam ini tidak qadim. Alam ini hadis. Tamam. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wasallam tasliman katsira walhamdulillahirabbil alamin.